Para penyihir kuno yang dibangkitkan dan muncul di Culling Game ini sangat kuat sehingga mereka masih dikenang sebagai beberapa yang terbaik yang pernah hidup. Dalam dunia Jujutsu Kaisen, kita telah menyaksikan kebangkitan para penyihir masa lampau dan kejatuhan dari beberapa penyihir yang kuat selama bertahun-tahun. Meskipun era modern Jujutsu adalah kisah yang paling diketahui oleh kita para penggemar Jujutsu Kaisen, serial ini juga sempat memperhatikan era-era penyihir masa lampau lainnya, dan itu karena adanya Culling Game yang diciptakan oleh Kenjaku. Nah, karena adanya kebangkitan penyihir masa lampau, ada beberapa penyihir kuno yang kuat yang telah mengambil bagian sebagian player di Culling Game. Dan pastinya kita juga dibuat terkesan dengan tingkat keterampilan dalam dunia Jujutsu yang mereka miliki. Meskipun hampir semua dari mereka sangat kuat dengan caranya masing-masing, tapi hanya segelintir para penyihir masa lampau atau kuno yang dapat dianggap sebagai penyihir elit, yang banyak diperhatikan di manganya. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas beberapa karakter yang sering muncul sebagai penyihir kuno atau penyihir Jujutsu di masa lampau yang telah dibangkitkan kembali oleh Kenjaku saat Culling Game. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Pertama, Hagane Daido. Hagane Daido adalah seorang pendekar pedang ulung yang bereinkarnasi dalam arc Culling Game. Dia adalah seorang pendekar pedang yang cukup terampil, yang penguasaan pedangnya jauh melampaui Maki sebelum dia menyadari sepenuhnya. Nah, Hagane sangat terampil meskipun dia bukan seorang penyihir dan tidak memiliki energi terkutuk. Tapi karena adanya jiwa pendekar pedang di dalam dirinya yang menganggap betapa pentingnya pedang baginya, ini menyebabkan dirinya tetap sangat hebat walaupun hanya memanfaatkan kekuatan fisik belaka dan instingnya dalam melawan kutukan. Menurutnya, era saat ini adalah era di mana pendekar pedang dan jiwa mereka tidak terhubung dengan katana. Dan akibatnya, tidak banyak pendekar pedang yang memiliki keahlian seperti dirinya, yang sangat kuat walaupun tidak memiliki energi kutukan sekalipun. Selain itu, dia juga dapat dengan mudah dianggap sebagai salah satu yang terbaik. Dan faktanya, dia juga dapat menggunakan katana pembelah jiwa dengan sangat mudah untuk menunjukkan penguasaannya atas seni ilmu pedang secara umum. Nah, meskipun secara teknis dia bukan seorang penyihir, tapi faktanya dia dapat menggunakan alat terkutuk, mirip seperti bagaimana Maki memenuhi syarat sebagai penyihir Jujutsu. Tetapi sebenarnya bukan pengguna energi terkutuk. Maka dari itu, keahliannya sedemikian rupa mirip dengan Maki, sehingga dia mampu membelah roh Naoya yang penuh dendam dengan mudah. Dan hal itu tentu saja menunjukkan betapa berbahayanya dirinya yang menggunakan pedang. Kedua, Rokujushi Mio. Rokujushi adalah karakter dalam seri Jujutsu Kaisen yang muncul dalam arc Culling Game. Dia adalah penjelmaan dari seorang penyihir penggemar dan maniak sumo yang selalu ingin mengajak siapapun yang ditemuinya bertanding sumo saat berpartisipasi dalam Culling Game. Nah, Rokujushi ini muncul setelah kedatangan Hagane Daido. Penampilannya cukup unik. Dia memiliki model rambut seperti makhluk mitologi Jepang, yaitu kappa, namun dengan pakaian sumo. Rokujushi muncul di tengah-tengah pertarungan Maki melawan Naoya, yaitu Naoya kutukan. Rokujushi sebenarnya memiliki sisi yang sangat cerdas dan tulus yang terlihat ketika dia mulai terlibat dalam hal sumo. Dia melihat Maki Zenin terlalu memikirkan kemampuannya sendiri dan menawarinya bertanding sumo untuk membantunya menenangkan kegelisahannya. Nah, ketika Maki benar-benar setuju untuk melakukan sumo dengannya, Rokujushi yang maniak sumo pun sangat senang sampai-sampai dia langsung meneteskan air matanya. Setelah akhirnya menemukan pasangannya untuk bergulat sumo, Rokujushi menunjukkan apresiasinya dengan membantu Maki menjernihkan pikirannya dengan mengajaknya bersumo di dalam simple domain miliknya. Hingga akhirnya, hal itu membantu Maki untuk mendapatkan kepercayaan dirinya serta meningkatkan kemampuannya. Ketiga, Angel. Angel adalah penyihir yang kuat yang bereinkarnasi ke dalam tubuh Hana Kurusu selama arc Culling Game. Namun tidak seperti reinkarnasi lainnya, Angel tidak sepenuhnya mengambil alih tubuh Hana Kurusu. Sebaliknya, mereka memiliki hubungan simbiosis atau saling memanfaatkan kepentingan satu sama lain, di mana Angel dapat berkembang dan menyelesaikan tujuannya melenyapkan Sukuna. Dan Hana dapat tetap hidup dan menggunakan tekniknya yang luar biasa untuk membantu Angel melawan Sukuna. Nah, untuk teknik kutukan yang dimiliki Hana Kurusu dan Angel, dia memiliki teknik kutukan nullification energi kutukan, yang mana teknik ini bisa menghapuskan, memadamkan, atau pembatalan dari setiap semua teknik terkutuk yang terkuat sekalipun, tidak terkecuali penghalang segel kuat dan benda terkutuk, termasuk kelas khusus seperti alam penjara yang memenjarakan Gojo. Meskipun teknik ini memiliki peluang kecil untuk mengembalikan inkarnasi ke kondisi pra-inkarnasi atau sebelum reinkarnasi,
Tapi teknik ini jauh lebih mungkin untuk memberikan penghancuran kepada para inkarnasi. Seperti halnya Sukuna yang bersama dengan tubuh Megumi tersiksa saat terkena teknik ini. Bahkan sebuah domain tidak memiliki peluang untuk melawannya, dan kekuatannya sangat berbahaya bagi siapapun untuk melawannya. Dan ketika Angel dan Hanakurusu menggunakan kekuatan Jacob Ladder, kekuatan ini menjadi lebih berbahaya lagi. Angel memang kuat, namun tentu saja bukan salah satu penyihir terkuat yang pernah ada. Meskipun demikian, teknik terkutuknya adalah teknik yang membuatnya benar-benar berbahaya dan menjadi musuh segala roh kutukan atau penyihir jahat yang memiliki energi kutukan. Karena Hanakurusu dan Angel adalah ancaman bagi mereka. Karena kekuatan tersebut, Angel dan Hanakurusu akhirnya memainkan penting dalam arc Culling Game, serta kunci untuk mengeluarkan Gojo dan mengalahkan Sukuna. Keempat, Druf Lakdawala. Druf dipercaya sebagai penyihir yang sangat kuat. Druf adalah sosok penyihir yang pernah hidup hampir 2000 tahun yang lalu. Berkat Kenjaku, dia mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam Culling Game. Tapi faktanya, perannya di Culling Game ini diyakini sebagai inkarnasi keduanya. Dan di masa lalu, dia telah menunjukkan kekuatan yang cukup untuk menaklukkan seluruh Jepang sendirian. Untuk teknik kutukannya masih belum diketahui karena dia sudah terbunuh dengan cepat. Tapi Druf memiliki Shikigami raksasa. Sebenarnya, Druf memiliki dua jenis Shikigami yang berdiri sendiri. Salah satunya adalah monster raksasa seperti tikus tanah. Meskipun ia tampil sangat baik dalam Culling Game dengan mengamankan lebih dari 90 poin, tapi sayangnya dia tidak memiliki kesempatan melawan Yuta. Meskipun mengesankan, Druf tentu saja bukan penyihir terkuat di antara penyihir kuno saat ini. Kelima, Iori Hazenoki. Penyihir kuat dari zaman kuno lainnya adalah Iori. Iori walaupun penampilannya terlihat biasa saja, tapi tentu saja dia juga sangat terampil. Di dalam Culling Game, dia bergabung dengan kelompok Registar. Tapi setelah bubar grup tersebut, dia dianggap oleh Kenjaku sebagai salah satu aset penyihir masa lampau yang sangat kuat. Dalam hal pertarungan, Iori menunjukkan keahliannya yang luar biasa dengan teknik terkutuknya, yang memungkinkannya meledakkan bagian tubuhnya dari kejauhan. Dia juga mampu menggunakan teknik terkutuk terbalik, yang merupakan keterampilan yang sangat rumit yang tidak dapat digunakan oleh banyak penyihir di dunia Jujutsu Kaisen. Tapi jika dibandingkan dengan penyihir kuat lainnya, dia jelas bukanlah yang terkuat. Namun Iori masih sangat terampil sebagai penyihir kuno. Akhirnya, Iori Hazenoki dihabisi oleh Kenjaku dengan alasan Kenjaku ingin menyelesaikan Culling Game-nya, yaitu dengan membunuh semua playernya kecuali dirinya, Sukuna, dan Uraume. Keenam, Registar. Salah satu tokoh antagonis lainnya dari Culling Game adalah Registar. Regi juga merupakan penyihir kuno yang cukup kuat untuk memimpin kelompoknya sendiri. Dari auranya saja sudah cukup untuk memimpin kelompoknya sebagai yang terkuat di antara mereka. Dalam pertarungannya melawan Megumi, dia menunjukkan bahwa dia cukup kuat untuk mengimbangi Megumi dan bahkan mengalahkannya dalam beberapa momen. Regi memiliki teknik kutukan Contractual Recreation dengan membakar kontrak seperti tanda terima atau mungkin cash bond belanjaan dengan energi terkutuk. Dan Regi dapat menciptakan kembali apapun yang tertulis di atasnya menjadi kenyataan. Hal ini tidak terbatas pada objek fisik saja. Barang yang diciptakan kembali oleh Regi dapat diberi perintah seperti Shikigami untuk menyerang musuhnya, tetapi mereka akan menghilang setelah melaksanakannya. Nah, Regi juga bisa menggunakan Simple Domain versi awal yang menciptakan keranjang bulat untuk menetralkan efek pasti kena dari domain expansion. Di sisi lain, kontrolnya atas energi terkutuk memang luar biasa. Namun itu tidak cukup untuk mengalahkan Megumi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kuat, Regi tetap tidak cukup kuat untuk bersaing dengan penyihir kuno lainnya. Ketujuh, Takako Uro. Takako Uro adalah seorang penyihir kuat wanita yang pernah hidup lebih dari 1000 tahun yang lalu dan kemudian berpartisipasi dalam arc Culling Game. Dalam kehidupan sebelumnya, Uro memegang posisi bergengsi sebagai pemimpin pasukan matahari, bulan, dan bintang, yang mana itu diketahui berafiliasi dengan keluarga Fujiwara yang terkenal. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan di kehidupan sebelumnya dia adalah seorang penyihir yang sangat dihormati dan juga kuat. Nah, dalam pertarungannya di arc Culling Game, dia bahkan memberikan kerusakan yang sangat besar kepada Yuta, salah satu penyihir terkuat di era modern saat ini. Dan di saat yang sama, dia bahkan dapat melukai Ryu Ishigori, meskipun dia memiliki cadangan energi terkutuk yang luar biasa. Dengan menggunakan kekuatan manipulasi langitnya, dia dapat memanipulasi ruang angkasa atau ruang langit-langit yang ada di sekitarnya sampai batas tertentu. Dan dia juga merupakan salah satu dari sedikit penyihir kuno yang mampu menggunakan perluasan domain. Kedelapan, Ryu Ishigori.
Ryu Ishigori juga merupakan penyihir kuno yang kuat yang memiliki penampilan mencolok dengan rambutnya. Ryu memiliki jumlah energi terkutuk yang sangat tinggi, bahkan dia adalah penyihir dengan jumlah energi kutukan tertinggi yang pernah dilihat Kenjaku dalam hidupnya, melebihi Yuta. Dia juga sangat tangguh dalam jumlah energi terkutuknya yang sangat besar, yang berarti hanya sedikit orang yang bisa melawannya. Ryu memiliki teknik kutukan bawaan Curse Energy Discharge, yang mana dapat menembakkan ledakan energi terkutuk yang terarah dari rambut model pompadornya yang membentuk meriam. Dia adalah satu-satunya penyihir yang masih dapat melepaskan jumlah kekuatan yang sama pada meriam rambutnya tanpa mengaktifkan teknik kutukannya. Dan dengan teknik tersebut dia bahkan bisa bertahan melawan Yuta sampai batas tertentu. Namun tetap saja Yuta jelas lebih kuat darinya. Dan dengan menggunakan Granite Blast, ia juga dapat mendatangkan serangan meriam energi terkutuknya yang sangat dahsyat dan mengerikan di medan perang yang dapat menghancurkan beberapa bangunan sekaligus. Di sisi lain, di saat yang sama juga, bahkan sebagian besar karakter di Jujutsu Kaisen tidak bisa memiliki kemampuan untuk menahan energi terkutuk yang kuat yang dia tembakkan saat bertarung dengannya. Dan juga dia salah satu dari sedikit karakter yang mampu menggunakan perluasan domain. Tapi sayangnya, akhir kemunculan dirinya di arc Kalingame diakhiri oleh pertemuannya dengan Sukuna, yang mana di pertemuan tersebut Sukuna langsung menebas tubuhnya sebelum Ryu menyadarinya. Kesembilan, Yorozu. Yorozu adalah seorang penyihir yang kuat dari era Heian yang hidup bersamaan dengan era Sukuna di masa lalu. Yorozu menggunakan tubuh dari kakaknya Megumi sebagai wadah reinkarnasinya. Yorozu adalah sosok yang dikenal sangat terobsesi dengan Sukuna. Dalam Kalingame, dia bereinkarnasi menggunakan tubuh Sumiki Fushiguro, kakaknya Megumi. Teknik kutukan bawaannya adalah Construction, yaitu Yorozu dapat menciptakan kembali substansi apapun yang ia kenali kecuali alat terkutuk khusus. Namun tergantung kepada pelatihannya terhadap suatu yang dia ciptakan. Dia menciptakan sesuatu dari ketiadaan menggunakan banyak energi terkutuk miliknya. Tapi hal itu membuat teknik ini tidak hemat energi dibandingkan dengan teknik terkutuk lainnya. Dengan teknik ini dia dapat menciptakan sayap serangga, liquid metal yang bisa dibentuk untuk serangan, dan armor monster serangga, dan yang lainnya. Di sisi lain, Yorozu sangat kuat dan bahkan bisa bertahan melawan Sukuna sampai batas tertentu. Meskipun tidak sekuat Sukuna, dia tentu saja membuktikan kemampuannya dalam pertarungan mereka. Dan Yorozu juga memiliki domain expansion yang kuat. Namun itu tidak cukup kuat untuk melawan Sukuna, dan Sukuna akhirnya mengalahkannya dengan menggunakan teknik 10 bayangannya. Ke-10, Uraume. Uraume adalah pengguna teknik kutukan yang kuat yang juga telah ada sejak lama, dan sekarang Uraume muncul kembali dengan memasuki tubuh seseorang wanita untuk menjadi player di dalam Kalingame untuk menemui Sukuna. Sama seperti Kenjaku, Uraume sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu bersama dengan Sukuna. Dia adalah bawahan setia Sukuna. Uraume juga memiliki hubungan dengan Kenjaku, yang mana saling bekerja sama untuk mencapai tujuan mereka masing-masing. Selain itu, dia juga memiliki teknik terkutuk yang sangat kuat yang disebut formasi es, yang dengan tekniknya itu dia dapat memanipulasi kekuatan kairokinetik atau kekuatan penciptaan es, bahkan dapat menciptakan serangan es dengan pengeluaran maksimum yang membuat serangannya menjadi luas dan mengerikan. Selain itu, dia juga cukup kuat untuk bertahan melawan penyihir yang juga kuat seperti Kinji Hakari. Namun hingga saat ini kekuatan yang sebenarnya masih belum terlihat karena Uraume baru kali ini mulai bertarung serius saat melawan Hakari. Ke-11, Hajime Kashimo. Hajime Kashimo adalah seorang penyihir yang sangat kuat dari 400 tahun yang lalu yang diyakini oleh Kenjaku sebagai sosok yang sangat kuat juga sebagai penyihir masa lalu. Meskipun dia tidak sekuat Sukuna, dia masih merupakan sosok yang sangat dihormati. Dalam hal kekuatan, ia mampu bertahan dalam Kalingame melawan beberapa petarung terkuat. Bahkan saat melawan Kinji Hakari, Kashimo hanya menggunakan manipulasi energi terkutuknya saja seperti kekuatan listrik tanpa menggunakan teknik kutukannya. Energi terkutuknya memiliki sifat perubahan listrik yang membuatnya sangat sulit untuk dilawan. Bahkan dia dapat mendaratkan serangan jitu tanpa harus bergantung pada perluasan domain. Dalam pertarungannya melawan Hakari, dia memang menunjukkan kemampuannya. Namun karena tidak menggunakan teknik kutukannya, dia tidak lebih kuat darinya dan akhirnya kalah setelah memotong tangan Hakari. Namun, kekuatan yang sebenarnya baru Kashimo keluarkan saat bertarung melawan Sukuna. Dengan menggunakan teknik andalan yang mematikan baginya yang hanya bisa digunakan sekali pakai, Kashimo langsung menyerang Sukuna menggunakan teknik kutukannya, yaitu Mythical Beast Ember.
yaitu teknik bawaan Hajime yang merekonstruksi daging untuk mewujudkan fenomena yang dia ubah dari energi terkutuk. Tubuh Kashimo bahkan melampaui tubuh manusia biasa ketika menggunakan tekniknya ini, sehingga hanya dapat digunakan sekali sebelum dagingnya runtuh atau rusak. Dengan teknik ini, dia dapat bergerak dengan sangat cepat dengan kekuatan yang luar biasa, dan bisa melihat menggunakan X-ray-nya, dan dapat menyemburkan serangan gelombang ultrasonik. Bahkan dengan serangan listriknya, Kashimo itu membuat Sukuna merubah dirinya menjadi bentuk tubuh aslinya. Tapi sayangnya, Kashimo masih tidak terlalu kuat jika melawan Sukuna. Dia akhirnya mati setelah terkena serangan tebasan jaring Sukuna. Dan demikian adalah pembahasan tentang beberapa karakter yang sering muncul di arc Culling Game sebagai penyihir kuno yang baru dibangkitkan saat dimulainya Culling Game. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.